Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya di channel Sanaji Aji, yaitu channel pembelajaran matematika, khususnya matematika SMK ya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pada hari ini. Dan pada hari ini Pak Sanaji akan membahas materi yang berkaitan masih dalam materi statistika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama materi dari Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji, yaitu statistika. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji adalah fokus pada lanjutan materi yang kemarin, yaitu ukuran pemusatan data ya, khususnya adalah modus ya. Marilah kita simak anak-anak materinya. Yang pertama adalah pengertian ya, bahwa modus adalah data yang paling sering muncul. Jadi pengertian modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi nanti mudah ini mengamatinya ya, tinggal dilihat aja frekuensi yang terbesar atau yang sering muncul, itulah yang dinamakan dengan modus. Nah, ini kita lihat untuk data tunggal yang pertama ya. Data tunggal Pak Sanaji menyajikan 3 contoh ya, tentang modus dari data berikut, yaitu 5, 7, 7, 6, 8, 6, 6, 5, 8, 6. Kemudian yang kedua 6, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Yang ketiga 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, pembahasan yang kemarin kita membahas median. Median itu syaratnya adalah data harus diurutkan dulu ya. Nah, itu dari yang kecil sampai yang besar. Tapi untuk modus ini anak-anak boleh diurutkan, boleh tidak ya. Jadi tidak ada syarat harus diurutkan kalau modus. Tapi kalau yang kemarin kita bahas median, ini syaratnya adalah data harus diurutkan. Tapi jika diurutkan nggak ada jeleknya, sehingga nanti akan terlihat data mana yang paling banyak muncul ini. Sekarang kita lihat contohnya ini ya, jawabannya. Ini contoh ada 3, ini kita lihat jawabannya anak-anak. Yang pertama, ini Pak Sanaji saya urutkan ini ya. Pak Sanaji saya urutkan ini datanya ya. Nah ini biar nanti jelas. Nah, ini ternyata setelah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar, yaitu 5-nya ada 2, 6-nya ada 4, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2. Sehingga sesuai dengan definisi tadi, yaitu data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar, maka kita peroleh modusnya adalah 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4 ini ya, ada 4 angka 6-nya, data yang 6, sehingga nilai modusnya adalah 6. Kemudian yang kedua kita urutkan juga anak-anak, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lihat ya, mana yang paling besar ini, yang paling sering muncul. Ternyata ada 2 angka, yaitu 4 dan 5, yaitu 4-nya ada 2, 5-nya ada 2, lainnya adalah 1, sehingga modusnya adalah 4 dan 5. Perlu diingat anak-anak, modus itu tidak mutlak hanya ada 1 ya, tapi bisa juga ada 2 ini ya. Ini kalau datanya tunggal akan terlihat jelas ini. Tapi nanti kalau pembahasan di data kelompok, ini biasanya modusnya hanya ada 1. Nah, sekarang yang contoh 3 ini sudah urut ya. Tidak ada yang paling besar, semuanya sama ini, datanya masing-masing 2. Angka 1-nya 2, nilai 2-nya juga 2, 3-nya 2, 4-nya 2, 5-nya juga jumlahnya 2. Sehingga kalau jumlahnya sama, ini artinya apa? Bahwa data itu tidak punya modus. Sesuai dengan pengertian bahwa modus adalah sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Kalau kita lihat contoh nomor 3 ini apa? Tidak ada yang paling, semuanya sama, maka modusnya adalah
kosong. Nah, sehingga dari contoh ini anak-anak bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa modus itu bisa 1, bisa nilainya 2, bisa kok kosong. Nah, ini dari contoh ini ya, ini sangat mudah sekali. Jadi pembahasan kita modus itu paling mudah dibandingkan dengan materi yang lain. Coba kita lihat anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Nah, ini data kelompok. Nah, ya, data kelompok ini rumusnya adalah MO sama dengan TB plus B dikalikan D1 dibagi D1 plus D2 ya, dengan keterangan bahwa TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, ini jadi langkah pertama anak nanti harus mencari kelas modus. Kelas modus itu apa anak? Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling besar. Jadi nanti langkah pertama cari kelasnya dulu. Setelah temu kelas baru anak-anak mencari TB, mencari P, mencari D1, D2, gitu kan? Nah itu kelas modus itu adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling besar. Ini jika data kelompok. Kalau tadi data tunggal kan tinggal kita amati aja datanya ya. Boleh diurutkan, boleh tidak. Tapi kalau data kelompok ini bentuknya kan biasanya distribusi frekuensi ya, sudah dikelompok-kelompokkan dalam bentuk kelas. Kemudian P apa? P adalah panjang kelas. Panjang kelas itu apa anak-anak? Masih ingat ya? Yaitu apa? Tepi bawah kurangi panjang kelas adalah apa? Tepi atas kurangi tepi bawah. Nah, tepi bawah itu berarti apa? Batas bawah dikurangi setengah. Kalau tepi atas, batas atas ditambah setengah, sehingga nanti akan diperoleh panjang kelasnya ya, yaitu tepi atas kurangi tepi bawah. D1 adalah apa? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, D1. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya anak-anak ya. Nah, tentukan modus dari data berikut. Nah, ini datanya. Nah, ini ya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya. Frekuensinya 2, 6, 7, 20, 8, 4, 3. Ini kalau di total frekuensinya ada 50. Nah, ini terlihat jelas anak-anak ya. Kelas modusnya mana? Nah ini sudah ini. Kita lihat amati frekuensi yang paling besar, kita tarik ke kiri. Nah, maka kelas modusnya akan ketemu berapa? 73 sampai 79. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, pembahasannya kita lihat anak-anak ya dari tadi ya untuk modus data kelompok. Nah, ini ya. Ini kita ambil lagi soal, yaitu apa? Distribusi frekuensi ya. Nah, ini tadi tinggal kita ambil saja, ini masih utuh seperti yang tadi. Nah, tadi sudah kita temukan ini kan, frekuensi yang terbesar ya. Yang terbesar dari apa? Dari masing-masing kelas. Oke. Nah, jawabannya anak-anak perhatikan ya. Maka modusnya terletak pada kelas 73 sampai 79. Nah, ini sesuai dengan definisi itu apa? Bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Ini kita temukan frekuensinya di antara ini yang paling banyak itu 20. Nah, setelah ketemu kelas modus, maka langkah selanjutnya kita mencari tepi bawah. Anak-anak tentunya sudah ingat ya bahwa tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi setengah, yaitu apa? 73 kurangi setengah, maka akan diperoleh 72,5 atau 72 setengah ya. Panjang kelas, anak-anak harus ingat apa rumusnya? Tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atas rumusnya apa? Yaitu apa? Batas atas ditambah setengah dikurangi tepi bawah, yaitu apa? Batas bawah dikurangi setengah, sehingga ketemu berapa? 79 setengah dikurangi 72 setengah, maka akan diperoleh panjang kelasnya 7. D1 apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini sebelumnya kan 7 frekuensinya. Nah, sehingga apa? 20 kurangi 7, maka akan kita peroleh 13. D2 apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, sesudahnya 8, dari 20 kurangi 8 ketemu 12. Nah, ini. Terus setelah semuanya unsur diperoleh, kita tulis lagi rumusnya ya, agar tidak salah nanti masukkan.
Yaitu apa? TB plus P dikalikan D1 dibagi D1 plus D2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya anak-anak. Nah ini kan, TB-nya diganti 72,5, P-nya ganti 7, D1-nya 13. Penyebutnya yaitu apa? D1 plus D2 berarti 13 tambah 12. Kita tarik ke sini, masih utuh ini kan, kita tinggal 72,5. Kemudian jangan lupa anak-anak ini dikalikan ya. Ini dikalikan, ini kan nggak bisa dicorek dengan bawahnya ya. Karena 7 dengan 25 kan, nggak bisa kan, maka langsung dikalikan aja. 7 dikalikan 13 ya, maka akan diperoleh 91. Kemudian 13 tambah 12, 25. Ini jangan lupa, ini kadang Pak Sanaji sering menemukan panjang kelasnya nggak dikalikan dengan pembilang, dengan D1, sehingga hasilnya salah ya. Maka cermati, ini dikalikan dulu, ya, 7 dan 13, kemudian baru penyebutnya dijumlahkan. Nah, maka akan diperoleh 91 dibagi 20. Nah, kita tulis lagi 72,5. Nah, 91 bagi 25 itu berapa hasilnya? Setelah kita hitung adalah 3,64. Setelah ini baru dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan desimal? Yaitu apa? Tanda koma diluruskan ya, disusun ke bawah kan, disusun ke bawah biasanya. Terus tanda komanya ini diluruskan, kemudian tinggal ditambah mulai dari yang paling ke belakang. Ini saya kira anak-anak sudah jelas ini ya, operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 76,4. Mudah ya anak-anak ya. Saya kira ini mudah sekali. Kuncinya anak-anak harus tahu rumusnya ya, dan tahu dari keterangan dari masing-masing rumus ya. Jika masih ada kesulitan, silakan anak-anak bisa bertanya ya, lewat WA nomor Pak Sanaji atau lewat komentar di video channel Pak Sanaji. Kalau ingin cepat jawaban ya lewat WA Bapak ya. Dan sekali lagi anak-anak minta tolong yang belum subscribe, di-subscribe, kemudian di-share, di-like ya. Nah, agar anak-anak bisa selalu mengikuti video-video Pak Sanaji selanjutnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, ya, kita lihat contoh soal modus dalam bentuk diagram batang ya. Ini nanti harus jeli anak-anak nih. Ini lebih sulit nanti kita mengamatinya karena kita biasanya itu soal dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, ini Pak Sanaji memberikan bentuk diagram batang. Nanti suatu saat anak-anak menemukan soal yang bentuknya dalam bentuk diagram batang ya, sehingga nanti tidak bingung. Nah, kita lihat dulu anak-anak ya soalnya. Diagram batang berikut merupakan data berat badan pegawai laki-laki ya. Pertanyaan nilai modus dari data tersebut adalah, ini kita lihat dulu diagram batangnya. Nah, ini Anda sajikan seperti ini nggak ada kelasnya. Ini kalau tampilan seperti ini anak-anak perhatikan, yang di nilai-nilai di atas batang 2, 4, 13, 10, 6, 1 ini merupakan frekuensinya anak-anak. Ini kan ada ini frekuensi. Sedangkan yang di bawah ini horizontal itu adalah kelas. Tapi ingat, ini yang ada nilainya adalah di tengah-tengah batang, kita tarik garis ke bawah ini. Ini berarti apa? Angka-angka di sini menunjukkan titik tengah kelas. Nah, berarti anak-anak harus menentukan apa? Batas bawah dan batas atas. Terus anak-anak dari gambar ini anak-anak bisa menentukan panjang kelas ini ya. Panjang kelasnya tinggal diselisihkan aja, 53 kurangi 50. Bisa juga 56 kurangi 50, bisa juga 59 kurangi 56 dan seterusnya. Sehingga nanti panjang kelas itu bisa juga menggunakan rumus apa? Yaitu selisih selisih dari titik tengah masing-masing kelas, atau selisih titik tengah dengan kelas di atasnya. Ini kan kelas 1, atasnya kelas 2, berarti panjang kelasnya 53 kurang 50. Yang ini 56 kurang 50. Dan perlu anak-anak ketahui, ada Pak Sanaji bahas di depan, bahwa panjang kelas dari daftar distribusi itu nilainya sama. Sekarang permasalahan kita adalah apa? Menentukan batas bawah dan batas atas.
Ini kalau kelas modusnya sudah terlihat ini. Frekuensi terbesarnya kan 13 ya. Berarti di kelas dengan titik tengah 56. Nah, bagaimana cara mencari batas bawah, batas atas? Apa? Ini tadi kan berapa ini? Panjang kelasnya kan 3 kan? 53 kurangi 50 atau 56 kurangi 53 kan? Atau 65 kurangi 62 kan 3. Tinggal anak-anak tarik ke sini aja ini. Ini tarik ke kiri berarti 56 dikurangi 1. Berarti berapa sini? 55. Terus ini kalau ditarik ke kanan berarti 56 ditambah 1 berarti 57. Nah, ini sehingga jawabannya seperti ini anak-anak. Nah, kelas modusnya itu adalah 55 sampai 57. Ini kalau dikembalikan ke rumus titik tengah kan batas bawah tambah batas atas bagi 2. 55 ditambah 57 bagi 2 maka akan ketemu 50. Nah, caranya itu ya. Jadi untuk menentukan batas bawah batas atas caranya yaitu apa? Dicari panjang kelas. Panjang kelas adalah apa? Selisih dari titik tengah di atasnya. Dan panjang kelas dari satu tabel ini baik bentuk batang atau distribusi adalah sama. Kalau panjang kelasnya 5 ya berarti tarik ke sini ya. Dan seterusnya itu ya. Ini kebetulan contohnya mudah ini ya, panjang kelasnya 3 sehingga kalau ditarik ke kiri itu berarti kurang 1, ditarik ke kanan tambah 1 sehingga akan diperoleh kelas modusnya 55 sampai 57. Nah, kalau sudah demikian gampang, TB-nya ya tinggal 55 dikurangi setengah ketemu 54,5 gitu. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu D1 tadi kan. Nah, berarti apa? 13 kurangi 4 ketemu 9. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus yaitu D2. D2 nya berapa? Yaitu apa? 13 kurangi 10 ketemu 3. Panjang kelasnya berapa? Tadi sudah kita hitung kan? 53 kurang 50 atau menghitung dari ini anak-anak ya. Tadi kan panjang kelasnya apa? Tepi atas kurangi tepi bawah berarti 57,5 dikurangi 54,5 maka akan ketemu di kelas. Sudah ketemu semua tinggal dimasukkan dalam ya. Ini anak-anak ya. Jadi kalau belum paham anak-anak nanti bisa tanya Pak Samsi ya, ini ya kaitannya dengan menentukan apa? Batas bawah, batas atas dan seterusnya. Oke, kita masukkan MO sama dengan TB plus P dikalikan D1 dibagi D1 plus D2. Tinggal kita masukkan aja TB-nya 54,5 gitu kan. Panjang kelasnya berapa? 3. D1-nya 9 masuk. D1 plus D2 berarti 9 tambah 3. Sehingga akan diperoleh berapa ini? 54,5 ini ditulis lagi. Jangan lupa ini dikalikan ya, dikalikan ini. 3 kali 9 kalikan dulu, nanti kalau nggak dikalikan lupa nah ya. 3 kali 9 27, 9 tambah 3 adalah 12. Nah setelah itu kita hitung 54,5 masih tetap, 27 dibagi 12 akan ketemu berapa ini? Nah 2,25 ya, ini 2,25 ya. Nah setelah itu kita hitung ya, yaitu apa? Dengan operasi penjumlahan desimal, yaitu dengan cara apa? Diurutkan ke bawah terus tanda koma diurutkan ya, atau diluruskan ya. Jadi disusun ke bawah, tanda komanya diluruskan. Ini saya kira sudah paham ya, cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal ya. Jadi hal sepele kadang disepelekan, akhirnya anak-anak lupa. Makanya jangan menyepelekan hal yang sepele. Sehingga kalau kita hitung maka akan diperoleh nilai modusnya adalah 56,75. Nah ini ya. Nah berat badan ini dalam apa? Dalam kilo. Nanti ini anak-anak ini kan baru proses perhitungan namanya ya. Nanti hasil akhir anak-anak harus ditambah lagi jadi kan gitu, sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi modus dari berat badan bagi laki-laki adalah berapa? 56,75 kg. Nah, ini nanti anak-anak lengkapi ya, dilengkapi sendiri untuk apa namanya. Jadi
anak-anak perlu diketahui bahwa jika soalnya berupa soal cerita, itu nanti hasil akhirnya harus ditulis lagi sesuai dengan pertanyaan soal. Ini kalau Pak Sanisi nggak saya tulis nih, hanya menghitung. Nanti anak-anak lengkapi sendiri sesuai dengan permintaan soal yang ada. Itu ya anak-anak ya. Saya kira ini anak-anak yang bisa Pak Sanisi sampaikan ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat WA atau komen di channel Sanaji Haji ya, milik Pak Sanaji ya. Dan sekali lagi anak-anak, Pak Sanaji minta maaf ya dari awal sampai akhir jika ada salah ucap, menyebut angka, menyebut kalimat, itu Pak Sanaji minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga tetap sehat dan semangat, dan semoga apa yang Pak Sanaji sampaikan betul-betul bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.